Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada. Kita patut bersyukur karena hari ini kita masih bisa beribadah, walaupun saat ini kita berada di rumah kita masing-masing. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan mengambil saat teduh, dan kami undang jemaat untuk berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Yesus kita adalah Raja di atas segala raja, Anak domba Allah yang telah memberi keselamatan bagi kita semua. Mari kita berseru dan meninggikan Dia dengan pujian Yesus kami puja. Katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang
Firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ayat 3 mengatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Amin. Biar ayat ini boleh melandasi akan ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan masuk di dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu selama ini. Walaupun keadaan dunia saat ini dikacaukan dengan virus COVID-19, namun saat ini kami patut bersyukur karena kami masih bisa beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, seringkali kami masih diliputi rasa ketakutan, khawatir, dan was-was dengan keadaan saat ini. Namun jangan biarkan semua itu membuat kami undur daripada Engkau ya Tuhan. Mohon kekuatan daripada Engkau ya Tuhan, sehingga kami bisa melewati masa-masa sekarang ini dengan tetap terus bersandar dan berharap kepada-Mu Tuhan. Engkau adalah Sang Pencipta alam semesta ini, dan Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, kalau kadang kami masih sering mendukakan akan hati-Mu. Biarlah kasih dan anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami mampu mengubahkan kehidupan kami hari lepas hari semakin menyenangkan dan menyerupai Engkau Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan akan membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kadang membuat kita lupa kalau kita masih memiliki iman dan pengharapan kepada Dia, kepada Kristus. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita pujikan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman.
bertindak. Ku menang saat kau bertindak. Hidup kita hanya ditentukan oleh perkataanmu. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekarang kami undang untuk jemaat untuk berdiri. Tiba saatnya dengan seluruh umat yang percaya sepanjang abad di muka bumi ini, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Hendaknya yang percaya mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Mari saat ini bersama-sama kita akan berdoa, kita akan bersyafaat, kita akan memohon kepada Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa. Syukur kepadamu, Allah yang pengasih. Hari ini bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, kami dapat menaikkan doa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru pagi ini. Kami memuji Engkau dengan keyakinan bahwa seperti Engkau telah menjagaku sepanjang malam, demikian pula Engkau akan berjalan mendampingi kami setiap hari. Karena kami tahu, dunia hari ini tampak menakutkan. Aku takut Tuhan, karena itu berikan kami kekuatan-Mu, tuntunan-Mu yang perkasa. Jangan kami kehilangan kesempatan melakukan apa yang Tuhan mau. Ya Allah, kami membutuhkan sentuhan-Mu yang khusus dalam hidup ini. Nyalakan kembali api di dalam diri kami, Allah yang penuh kasih, agar hidup dan hubungan kami boleh nyala kembali di tengah-tengah keluarga kami, dan hidup orang lain boleh dihangatkan dan diberkati melalui kami. Karena itu Tuhan,
Jadikanlah kami untuk bisa mengasihi sesama kami, seperti yang Engkau ingini. Kami mencintai negeri kami ya Tuhan. Saat ini negeri kami dilanda virus COVID-19. Oh Tuhan, tolonglah kami. Dengarkanlah teriakan kami minta tolong ini ya Tuhan. Punahkan virus kejam ini. Kami berdoa bagi Bapak Presiden kami, beserta wakil dan seluruh menteri-menteri yang ada, yang telah Kau pilih, supaya dengan bijaksana, dengan pertolongan daripada Engkau sendiri, memakai beliau-beliau untuk bisa menyelesaikan kemelut karena virus ini. Memakai beliau-beliau membawa semangat penyelesaian bagi negeri kami. Jiwa kami menangis Tuhan, karena duka hati, mendengar, melihat banyak saudara-saudara kami terkena virus corona. Karena itu kami sehati berdoa ya Tuhan, pakailah para dokter-dokter yang ada, para ahli-ahli medis untuk bisa terbentengi, pakai mereka bisa mengobati, bahkan menolong dengan tepat. Biarlah penemuan vaksin ini boleh segera terjadi dengan pertolongan Engkau sendiri Tuhan. Yang terpenting adalah kesempatan hidup kami sekarang ini membuat kami bisa melayani siapapun yang dapat kami jumpai dan yang kami lakukan. Karena Tuhan memanggil kami menjadi garam dan terang-Mu. Kami satukan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kami. Amin. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Erin Jessica dengan tema hidup bukan sekedar ada, namun berarti. Namun sebelumnya kita akan diberkati dengan satu pujian yang akan disampaikan oleh singer dengan judul Indonesia Penuh Kemuliaan-Mu. Di tengah-tengah masalah badai COVID-19, mari kita dengan sehati dan bersama-sama dengan tidak tercerai-berai, kita bersatu hati, berdoa dan berseru, ya Allahku, nyatakan pertolongan-Mu untuk Indonesia tercinta ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari sebelum kita bersama-sama membuka firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, pulihkan keadaan negeri kami. Singkirkan virus corona ini. Ampuni kami. Dan kami siap menjadi alat kemuliaan-Mu. Hari ini kami bersama keluarga tetap bersyukur dan bersyukur masih bisa beribadah meskipun secara online. Oh, kami percaya Tuhan sudah bertindak memulihkan jiwa kami. Kami paham ibadah menjernihkan suasana, mengembalikan damai kepada jiwa kami. Yakinkan kami sekali lagi bahwa kuasa-Mu selalu tersedia membakar hati kami. Kami siap ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah penuntun jalan hidup kami, memperbaharui kami, menegur kami. Karena itu berbicaralah. Kami siap menghidupkan dan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang bertema hidup itu bukan sekedar ada, namun harus bermakna atau berarti. Mari kita akan landasi dengan firman Tuhan yang terambil dari bacaan Injil Matius pasal 13 ayat 31 dan ayat 32. Hanya 2 ayat saja, yaitu mengenai perumpamaan biji sesawi. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, saya katakan hidup kita bukan sekedar ada, tetapi harus berarti. Itulah sebabnya Alkitab menggambarkan hidup kita itu seperti biji sesawi. Nah, saudara, pernahkah saudara melihat biji sesawi? Biji sesawi itu ukurannya kecil, ya, dan berwarna hitam. Oleh sebab itu biji sesawi karena saking kecilnya sangat mudah banget, gampang banget ditiup angin. Sehingga bisa berterbangan kemana-mana dan bisa tumbuh di mana saja. Tetapi yang dahsyat adalah benih yang kecil ini kalau bertumbuh, wow, dia bisa akan menjadi pohon yang besar. Batangnya saja kalau bisa ngelihat lengan saya, bisa sebesar lengan saya. Itu untuk batangnya. Itulah sebabnya disebut sebagai pohon sesawi. Saudara, mari jauhkan dari pikiran seperti pikiran saya yang semula. Saya pikir sesawi itu sama dengan sawi kembang yang ada di pasar.
Saudara, itu sayuran yang cuma kecil saja. Tetapi ini pohon sesawi. Itu sebabnya dikatakan burung saja bisa terbang, datang, bertengger. Bahkan yang luar biasa bisa membuat sarang. Dan pohon sesawi bisa juga, yaitu menjadi tempat perteduhan makhluk-makhluk lainnya. Itulah sebabnya saya katakan luar biasa sekali. Dari yang kecil, bisa tumbuh menjadi besar. Nah saudara, di dalam hidup kita juga demikian. Kadang-kala kita juga memandang hidup kita, aduh cilik ya, kecil. Tidak ada yang menonjol, tidak ada apa-apanya. Lalu kita berkata, hidupku ini bojai ya. Hidupku ini daun opoponya. Tapi saya mau katakan, hidup kita itu tidak ditentukan oleh pandangan atau perkataan manusia. Hidup kita ini loh sangat ditentukan oleh perkataan Tuhan. Lalu kita realisasikan, yaitu dengan kualitas hidup yang berarti. Karena itu saya ingatkan, hargai hidup kita, keberadaan kita. Apalagi kalau kita berani serahkan ke dalam tangan Tuhan, luar biasa sekali. Nah, nas kita pagi ini, Matius 13:31 mengatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Nah saudara, ada hal yang menarik perhatian saya mengenai hal kerajaan surga. Lihat saudara, hampir semua, saya katakan hampir semua perumpamaan yang Yesus sampaikan, Yesus itu selalu berkata hal kerajaan surga. Mengapa Yesus selalu menekankan hal kerajaan surga? Karena Yesus juga mau level kita itu adalah level kerajaan. Saudara, kalau ngomong level, zaman sekarang ini musimnya level-levelan, betul? Mau makan apapun pakai level. Mau makan mie aja ditanya level. Entah itu mie judes kek, entah itu mie nelongso kek, selalu ditanya level berapa. Makan ayam geprek pun ditanya soal level, betul? Mau level berapa? Nah demikian pula kita sebagai anak Tuhan. Apa level kita? Nah saudara, saya ingat banget, yaitu ketika saya masih remaja. Saya ini sudah mengajar anak-anak sekolah minggu di GKT Batu. Dan nyanyian favorit saat itu yang lagi viral, itu adalah sebuah lagu yang begini. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Lagu ini lagi viral waktu itu. Dan saya percaya semua anak suka menyanyikan. Kenapa? Gampang. Bahkan anak yang paling kecil sampai anak yang paling gede suka banget menyanyikan. Kenapa? Gampang, lagunya ceria. Cuma aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lagunya ceria, gampang, bisa dinyanyikan dengan mudah. Nah saudara, jujur waktu itu saya nggak ngeh dengan arti lagu ini. Pokoknya adalah yang penting adalah siapa yang gak pengen jadi anak raja, betul? Saudara, benar lagu ini sederhana. Tetapi saya sekarang baru ngerti, tibanya lagu ini berisi kalimat profetik. Jadi bukan sekedar menyanyi aku anak raja, engkau anak raja, tetapi mengandung makna yang dalam. Sebagai anak raja, raja di atas segala raja, gak gampang, ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya satu, anak raja, kalau kita mau disebut sebagai anak raja itu harus memiliki karakter
hidup yang baik. Kalau anak raja tidak memiliki karakter baik, kalau anak raja sifat hidupnya ambaradul, tidak bisa berbuat baik, saya katakan itu gak cocok. Nah, hakikat berbuat baik itu bukan semata pada perbuatan baik, tetapi berbuat baik itu adalah kita punya hati yang baik. Kita punya hati yang tulus, bukan bulus. Saudara-saudara, sekarang ini kenapa sih kok banyak orang itu tidak tertarik dengan kekristenan? Saudara, pada dasarnya saya berani katakan bukan karena pengajaran atau karena doktrin Kristianinya gak cocok bagi mereka, enggak. Tetapi semuanya terjadi karena apa? Sikap hidup orang Kristen yang tidak baik. Dan itu yang menjadi batu sandungan. Saudara, bukankah di dalam Matius 5:16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di mana? Bukan di kamar, di gudang, tetapi di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudara, Tuhan ingin kita sebagai anak raja hidup di dalam terang, yaitu karakter kita celing, baik, yang dapat dibaca, bukan cuma dibaca, dapat dilihat dalam perbuatan baik kita sehari-hari. Hidup penuh dengan ketulusan hati, hidup penuh dengan kejujuran, hidup benar sebagai seorang anak raja. Seperti tadi saya katakan, hiduplah dengan tulus, bukan bulus. Saudara, lihat hidup Yesus di dunia. Dia itu hanya sempat melayani pendek banget, 3,5 tahun saja. Tetapi yang luar biasa, dengan waktu yang singkat, dia bisa mempengaruhi sejarah manusia dengan luar biasa. Nah, sebetulnya apa rahasianya, apa penyebabnya? Salah satunya adalah karena dia memiliki karakter yang luar biasa. Karakter yang baik. Hidup Yesus benar-benar berintegritas, benar-benar tulus. Saudara, berbicara tentang integritas, pernah dilakukan satu penelitian, yaitu tentang rahasia sukses dalam bisnis itu apa? Apa rahasia sukses dalam bisnis? Maka kemudian mereka mewawancarai sekitar 1.300 eksekutif, usahawan, dan lain-lain dari dunia sekuler. Yang membuat saya tercengang adalah hasilnya. Dikatakan hasilnya adalah 71% responden mengatakan bahwa kunci keberhasilan dalam dunia bisnis itu adalah integritas, kejujuran, dan ketulusan hati. Saudara, kejujuran menjadi salah satu rahasia sukses dalam bisnis. Ketulusan hati, integritas menjadi rahasia sukses di dalam bisnis. Saudara, integritas sangat dibutuhkan. Sebetulnya bukan hanya dalam bisnis, melainkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang memiliki integritas itu orang yang piye toh? Orang yang hidupnya sesuai dengan perkataannya. Integritas itu adalah orang yang dapat memegang janji walaupun berat. Nah, saudara, seringkali, sayang sekali, orang mengabaikan perkara kecil ini. Padahal jelas Alkitab mengajarkan orang yang bertanggung jawab dalam perkara yang kecil. Oh, indah sekali, dia akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara, orang sekeliling kita akan melihat apakah terang kita memancar, apakah kehidupan kita bisa dipandang indah, apakah hidup kita penuh dengan ketulusan, hidup kita penuh dengan kejujuran. Jadi saudara, anak raja dikatakan harus memiliki karakter yang baik. Bahkan ketika tidak ada orang yang melihatnya sekalipun. Karena ia tahu
Tuhan melihat setiap perbuatan kita. Baik yang kita lakukan di tempat-tempat umum atau di tempat yang tersembunyi sekalipun, bagaimana kehidupan kita. Luar dan dalam hidup kita, sekali lagi saya katakan, harus menjadi terang. Karena itu kalau kita mau disebut sebagai anak raja, harus berintegritas. Yaitu kita harus memiliki kehidupan yang terang. Memiliki kejujuran, memiliki ketulusan hati. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah orang Kristen. Kalau mau disebut sebagai anak raja, yaitu memiliki karakter yang baik. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, kalau kita mau disebut sebagai anak raja, maka yang kedua, anak raja itu tahu melakukan sesuatu walau harus berkorban. Saudara, anak raja dikatakan sebagai anak raja harus tahu melakukan sesuatu. Sebagai anak raja tidak boleh diem toh. Harus bergerak, bekerja, harus melakukan sesuatu, harus aktif dan kreatif. Saudara, kalau ngomong aktif dan kreatif, ada hal-hal menarik yang dapat kita pelajari dari kehidupan seekor lebah atau tawon, ya. Lebah itu termasuk dalam golongan serangga. Lebah itu suka sekali, saudara, berada di suasana yang indah, luar biasa. Lebah suka sekali berada di suasana yang bersih. Dia tidak mau hidup di tempat-tempat yang kotor. Nah, saya kira hal ini beda dengan lalat. Lalat sembarangan, ya, di tempat yang kotor pun dia bisa hinggap. Tapi beda dengan lebah. Lebah selalu mencari dan hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain. Ngapain? Untuk menjemput sari madu dan mengumpulkannya di sarang. Jadi dengan kata lain, menarik sekali saudara. Lebah itu tertarik pada aroma yang harum. Dan dia sama sekali tidak tertarik pada sesuatu yang kotor, apalagi yang berbau busuk. Bukan itu saja. Lebah itu hidupnya rukun. Saudara bayangkan, lebah saja bisa hidup rukun. Lebah hidupnya rukun, dalam satu koloni bisa rukun. Dan patuh, yaitu pada ratu lebah selaku pemimpin koloni. Saudara, ini luar biasa, bukan cuma rukun. Lebah itu gak suka eyel-eyelan, yaitu kepada pembagian kerja. Itu sebabnya kalau kita melihat lebah atau tawon, mereka bisa memiliki ketaatan yang luar biasa. Karena ada yang bertugas membuat sarang, ada yang khusus bertugas mencari madu. Dan yang luar biasa, ada juga yang memberi makan bayi-bayi lebah. Ada juga yang menjaga ratu lebah. Dan semua itu dikerjakan dengan satu kata, T-A-A-T, taat. Di sisi yang lain, untuk menghasilkan 1 sendok madu saja, saudara, ini yang membuat saya terkaget-kaget kagum. Seorang peneliti pernah mengatakan, seekor lebah itu loh, dia harus melakukan perjalanan 4.200 kali. Mencolok ya, dari satu kelompok bunga ke kelompok bunga yang lain. Dia harus riwa-riwi 4.200 kali hanya untuk bisa menghasilkan 1 sendok madu. Itulah sebabnya saya katakan, wow, ini pasti kesel banget si tawon ya. Pasti dia menghabiskan banyak waktu dan sangat melelahkan. Padahal jujur, saya ini mengkonsumsi madu setiap hari. Kenapa? Karena saya tahu madu itu kaya manfaat. Madu itu sangat berkhasiat, baik untuk kesehatan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bahkan stamina tubuh dan lain-lain. Saudara, ketika saya mengambil sesendok madu dan kemudian ketika saya minum, saya ingat, lebah ini hanya karena 1 sendok madu, dia harus terbang ke sana kemari 4.200 kali. Itulah sebabnya saya katakan hebat. Namun lebah itu mau melakukan semuanya.
Itu sebagai apa sih? Yaitu sebagai persembahan bagi Ratu Lebah. Itulah sebabnya saya membawa ilustrasi ini. Bukankah kita sebagai manusia ciptaan Allah yang paling tinggi, kita itu loh gak boleh kalah dengan yang namanya lebah. Kita pun memiliki raja di atas segala raja yang bernama Yesus. Dia pun layak menerima yang terbaik, bahkan yang sangat terbaik, yaitu dari hidup kita sebagai anak-anaknya. Karena itulah saudara, kalau ngomong soal persembahan, kalau ngomong soal pemberian, saya tahu pasti ada pengorbanan. Gak ada pemberian atau persembahan tanpa pengorbanan, pasti ada. Dan itulah sebabnya saya berani katakan, pemberian yang terbaik bukan hanya itu berupa uang, tetapi pemberian yang terbaik itu adalah pemberian diri kita. Dan saya katakan itu gak gampang, susah. Kenapa? Karena memberi diri itu perlu pengorbanan yang sungguh. Pemberian diri itu loh terkadang sangat bertentangan yaitu dengan keinginan daging kita. Saudara, saya perhatikan saat ini banyak orang mau melayani Tuhan. Baik enggak? Saya katakan sangat baik. Mau melayani Tuhan bukan cuma baik, bagus banget. Sangat bagus. Namun banyak orang melayani hanya sampai pada level yaitu mereka senang dan suka melakukannya. Karena senang suka, ya sikap, siap, langsung ngomong siap melayani. Tetapi ketika dituntut pengorbanan, mereka pun cepat-cepat kabur, cepat-cepat menjauh, dan istilah bahasa Jawanya eyel-eyelan dari pelayanan. Saudara, kalau kita masih bersikap seperti ini, berarti kita kalah dengan lebah. Yesus Kristus sendiri adalah teladan kita, saudara. Dia menunjukkan bahwa pelayanan, namanya pelayanan, butuh pengorbanan. Karena itu saudara, jangan menjadi anak raja yang diem tok, yang pasif, yang taunya begini, cuma mau nodong, cuma mau menerima tok, cuma mau diem tok. Saudara, kita tidak boleh kalah dengan lebah. Walaupun kecil, tetapi mereka memberi manfaat besar, saya katakan, yaitu bagi manusia. Nah, demikian pula dengan kita. Harus melakukan sesuatu yang mungkin sering kita anggap, alah, wong mek cilik gini loh, alah, ndak penting. Namun saudara, kalau kita mau dengan rela dan setia melakukannya, maka saya berani katakan sesuatu yang kecil tadi, wow, bisa menghasilkan yang manis seperti madu. Saudara, ketika COVID-19 terjadi, banyak saya lihat orang melakukan hal-hal yang melayani dengan saya pikir luar biasa. Saudara, ada anak Tuhan yang menaruh meja di pinggir jalan dan ada di depan sebuah sekolah. Dan di atas meja itu ada puluhan nasi-nasi bungkus. Dan ada tulisan, orang yang membutuhkan boleh ambil sendiri sesuai kebutuhan. Dan ingatlah yang lain. Wow, saya ngelihat dari kejauhan, bener, begitu banyak orang yang ngambil nasi-nasi bungkus itu. Lalu saudara, usut punya usut, siapa sih yang melakukan ini? Gak taunya mereka adalah guru-guru sekolah. Bersama dengan satpam-satpam dan koster sekolah. Saudara, yang luar biasa adalah mereka berani merogoh kantongnya. Dan urunan sendiri, saudara, masak sendiri. Lalu membagikannya di depan pintu sekolah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya katakan hebat. Ini sangat hebat sekali. Lebih hebat lagi, ada sepasang kakek nenek
Ketika dirumahkan kemudian dia berkata, lah piye lagi harus dirumahkan, ya di rumahlah. Tapi yang luar biasa adalah kakek nenek ini tidak tinggal diam. Dia bisa menggunakan pagar rumahnya yang nutup, ada pagar rumah. Kemudian dia bawa, yaitu menggunakan pagar rumah ini gantungnya apa? Bungkusan-bungkusan supermi, digantung dengan pakai tali rafia. Lalu di pinggir pintu itu, pagar itu ada tulisan, siapa yang membutuhkan silakan ambil. Loh, saudara, saya katakan ini adalah bentuk kepedulian yang besar. Meskipun dirumahkan, tapi kakek nenek ini dengan kreatif, dia bisa menggantung supermi di pagar rumahnya untuk juga bisa menolong orang-orang yang lain. Saudara, ketika saya berangkat satu kali ngantor ke gereja, tiba-tiba seorang tukang becak berteriak, "Kairin," katanya, "terima kasih loh, kemarin saya sudah terima sembako dari gereja." Langsung pada waktu itu benak saya berkata, oh, rupanya sembako yang dikelola wilayah Patimura menjadi berkat. Bukan itu saja, saudara, ketika saya pribadi dirumahkan dan kemudian ada di dalam ruangan buku saya biasanya suka buka radio. Saudara, saya salut banget karena begitu banyak lagu-lagu juga diciptakan untuk menyemangati dokter-dokter yang berada di garda depan. Saudara, ada satu lagu yang berjudul Demi Raga Yang Lain. Wah, saudara, ketika saya mendengarkan lagu ini, lagu ini menggetarkan saya ketika mendengarnya. Bahkan bertepatan ketika saya mendengarkan lagu ini, selalu ada telepon, selalu ada WA yang berkata, "Hari ini sudahkah Kak Erin mendoakan anak-anakku," katanya. Kenapa? Anak-anaknya adalah dokter. Ya, anak-anaknya dokter, lalu dia berkata, "Aduh Kak, selalu tolong bantu dalam doa." Karena dokter-dokter saat ini banyak yang kena infeksi, yaitu kena virus daripada corona ini. Itu sebabnya biarlah bungkus anakku dengan doa yang ada, sehingga mereka tetap sehat dan kuat. Saudara, inilah kegalauan yang ada. Itulah sebabnya, saudara, ketika banyak orang dirumahkan saat-saat ini, mari setiap kita ingat bisa kita melakukan sesuatu. Ketika COVID-19 terjadi, jangan malah kita sembunyi ketakutan di rumah. Jangan kita diam tidak melakukan apa-apa. Anak raja tahu berbuat sesuatu. Mari kita lakukan. Ini kesempatan untuk kita peduli, dipakai menjadi perpanjangan tangan Allah. Kita harus hidup penuh dengan kreatif dan inovatif, yaitu untuk raja kita. Bisa saja ketika kita dirumahkan, ini saatnya juga bagi kita untuk bisa membagi kasih kepada anggota keluarga kita yang selama ini mungkin sering kita tinggalkan karena kesibukan kita. Anak raja harus bisa melakukan sesuatu. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat yang terakhir, anak raja harus berdampak. Nah, saudara, apa yang bisa kita lakukan sebagai tanda kasih kita sebagai anak raja kepada raja kita? Hanya satu yang Tuhan inginkan, yaitu biarlah hidup kita berdampak. Anak raja itu gak boleh cuma nebeng nama, ya. Aku anak raja, cukup. Jangan cuma nebeng, tetapi harus melakukan sesuatu sehingga hidup kita berdampak. Saudara, ketika 5.000 orang laki-laki lapar dan tidak ada makanan, maka dikatakan ada seorang anak itu membawa bekal 5 roti dan 2 ekor ikan. Bayangkan, bagi anak tersebut di tengah-tengah situasi lapar, otomatis dia pikir, gak apa-apa, aku punya bekal yang bisa aku makan sendiri.
Tetapi yang terjadi adalah pada waktu itu ketika bekalnya diminta, dia enggak pelit, dia enggak sembunyiin, atau dia enggak memberi separuh, tetapi dia memberikan total. Dia beri, dia kasih. Saudara, ini merupakan pengorbanan besar, saya katakan. Mau memberikan bekalnya. Namun, apakah 5 roti tadi dapat menutup kebutuhan 5.000 orang? Saya katakan tentunya enggak. Paling cuma 1 atau 2 orang yang bisa dipuaskan. Tetapi saudara, yang luar biasa adalah ketika 5 roti 2 ikan itu tadi ada di dalam tangan Yesus, maka luar biasa saat itu Yesus melakukan mujizat dan membuat hal itu pun terwujud, bahkan sisanya berlimpah-limpah. Nah saudara, dari sini sesederhana apapun pelayanan bahkan pemberian yang saudara mau lakukan di hadapan Tuhan, hal itu indah, hal itu manis bagi Tuhan. Karena itu jangan anggap remeh hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena dampaknya itu tidak akan dapat kita duga. Mujizat tetap bisa terjadi. Saudara pernah menyaksikan kakak di lapangan sepak bola? Siapa itu kakak? Kakak itu terlahir dengan nama lengkap Ricardo Ezequiel dos Santos Leite. Kalau saya ngomong seperti ini berarti bukan orang Indonesia. Dia adalah orang Brasil. Benar, dia adalah anak seorang penginjil di Brasil. Bapaknya selalu mewanti-wanti anak-anaknya bahwa kalian harus melayani Tuhan sesuai dengan karuniamu masing-masing. Dan rupanya salah seorang anaknya, yaitu kakak ini, rupanya senang bermain sepak bola. Dan dia pun bercita-cita menjadi pemain profesional. Tapi sayang saudara, di klubnya si kakak ini selalu duduk di bangku cadangan. Kenapa di bangku cadangan? Karena ada yang lebih senior, ada yang lebih jago, ada yang lebih hebat dari dia. Namun saudara, pada Piala Dunia 2002 ketika Brasil memasuki babak final, yang terjadi pada waktu itu di menit-menit akhir permainan, pemain utamanya cedera. Maka pada waktu itu Tuhan membuka kesempatan yang luar biasa. Karena pelatihnya memilih kakak untuk main. Walau cuma beberapa menit tok. Karena cuma beberapa menit selesai. Tetapi beberapa menit itu membawa nama kakak mencuat. Saudara tahu siapa sih kakak? Kakak itu seorang Kristen aktif. Ia menjadi idola bagi beberapa pesepak bola lainnya. Salah satunya adalah bintang Barcelona, Neymar. Ketika pernah diwawancarai, siapa kakak itu? Maka dengan lantang Neymar berkata, kakak itu loh pria hebat. Perangainya santun, baik di dalam maupun di luar lapangan. Wah, ketika itu saya sendiri bergidik mendengarnya. Dalam Liga Champion 2007, kakak itu menjadi pahlawan kemenangan. Saudara, kakak dikatakan ketika dia bermain menang, dia langsung merayakan golnya dengan satu cara fenomenal. Yaitu apa? Dia buka kaosnya. Saudara, ketika dia buka kaosnya, nggak taunya di dalam ada kaos lagi. Dan di situ ada tulisan di kaos depannya, I belong to Jesus. Saya milik Yesus. Kemudian yang terjadi, dia lari ke tengah lapangan. Dia kemudian berlutut, kemudian dia berdoa, dia bersyukur dengan mengangkat kedua belah tangannya di tengah lapangan itu. Saudara, seluruh dunia melihat hal itu. Dan hanya dalam hitungan detik, banyak penduduk dunia mengenal nama Yesus.
Nah saudaraku yang terkasih, hal yang dilakukan kakak sederhana, hanya melepaskan kaos tulisan I belong to Jesus. Tetapi dampaknya luar biasa. Inilah anak raja bisa menyaksikan kebesaran rajanya. Hidupnya berdampak. Dan ini terus dia lakukan ketika dia berhasil memasukkan gol. Bukan kepongahan dia, tetapi dia selalu mengangkat tangannya bersyukur. Dan dia mengatakan semua ini adalah kehebatan Allahku. Saudaraku yang terkasih, dampak apa sekarang yang bisa kita nyatakan melalui hidup kita? Anak raja hidupnya harus berdampak. Meskipun kecil, tapi berdampak. Nah kesimpulannya saudara-saudara, apa yang Yesus katakan melalui perumpamaan ini memberikan kita pemahaman kebenaran dan kepastian. Bahwa Yesus membawa kita itu to the king level atau memiliki level kerajaan. Karena itulah berkali-kali Yesus selalu berkata, kamu loh ada di dunia. Tetapi kamu bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari surga. Saudaraku yang terkasih, biji sesawi memang kecil. Tapi ingat, dari yang kecil akan tumbuh kehidupan yang dahsyat. Itulah sebabnya firman Tuhan menyatakan bahwa iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Dahsyat bukan? Nah saudara, dalam kehidupan ini Tuhan itu tidak mencari orang hebat, tidak mencari orang pinter, orang yang luar biasa, orang yang wah. Kenapa? Karena Tuhan itu sendiri sangat hebat dan sangat maha segala-galanya. Kehebatannya dan kedahsyatannya tidak bisa tertandingi oleh siapapun dan apapun. Karena itulah saudara, kalau sampai diri kita berani berkata, aku ini loh hebat, aku ini loh pinter, saya katakan maaf, Tuhan tidak memerlukanmu. Saudara ingat, hal kerajaan surga seumpama biji sesawi. Biji sesawi, bukan biji durian, ya, bukan bijinya salak atau yang lebih gede lagi, bukan bijinya apokat. Biji sesawi kecil saja. Nah, sekecil apapun kita, ketika kita berada dalam kontrolnya Tuhan, ketika kita berada di dalam tangan genggaman Tuhan, pasti menjadi dahsyat. Karena itulah saudara, saya percaya selama kita punya iman, maka mujizat akan selalu ada. Saudara jangan pernah berkata, wah saya ini sekarang pasrah, saya sekarang ini nyerah, saya tidak tahulah apalagi dengan situasi di rumah kan saat seperti ini. Bahkan dikatakan penghasilan macet, ya macet total. Bukan cuma macet total, biarlah setiap kita juga tetap memiliki kesabaran dalam situasi-situasi sekarang. Biarlah kita mengikuti protokol dari pemerintah kita untuk apa? Memutus mata rantai COVID-19 dengan sabar, taat, diam di rumah. Ingat saudara, hal kecil berdampak besar. Itulah sebabnya saudara, sekecil apapun saya percaya yang terjadi saat ini ada maksud Tuhan dengan situasi-situasi sekarang. Saudara, yang penting adalah saya mau katakan, asal ada harapan kecil, maka di tangan Tuhan yang besar semuanya menjadi luar biasa. Dan itu saudara, jangan padamkan pengharapan. Jangan padamkan akan iman kita. Nah saudara-saudara, sudahkah kita memberikan kontribusi bagi dunia dan sesama selagi kita masih memiliki kesempatan hidup? Gak usah jauh-jauh saudara, di sekeliling kita saja atau di kota Tuhan tempatkan kita. Hidup kita harus berarti, jangan sekedar hidup,
Hidup kita harus membawa dampak kecil tapi berarti. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam situasi sekarang ini? Mari sebagai anak raja kita terus bersinar melalui kehidupan kita. Diingatkan, kita harus memiliki karakter baik sehingga kita bisa memberkati, bisa menyinari, bisa menghangati, dan bisa memuliakan raja kita. Sebagai anak raja, kita harus tahu melakukan sesuatu dengan aktif dan kreatif selagi Tuhan beri kesempatan bagi kita. Biarlah hidup kita bukan sekedar ada. Mari berdampak dalam kesempatan yang Tuhan berikan saat-saat ini. Biarlah firman Tuhan meneguhkan, menguatkan setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan perbaharuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Pakai hidupku benar-benar berarti. Biarlah aku memiliki karakter yang baik dan memuliakan akan Engkau. Biarlah aku benar-benar bisa melakukan sesuatu seperti yang Engkau ingini. Dan biarlah hidupku benar-benar bisa berdampak. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kami memberitahukan bahwa persembahan jemaat dapat disampaikan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Dr. Robi Mulyadi Gunawan di nomor 033 080 3436. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berjemaat di pos PI Pare dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Kusumawati Purnomo atau Lili Galatia di nomor 14006428881. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian juga bisa mengumpulkan dan dimasukkan di dalam amplop persembahan, baik amplop persembahan yang dari gereja ataupun juga bisa amplop yang berwarna putih. Kemudian persembahan ini dikumpulkan dan nanti dibawa ke gereja pada minggu berikutnya apabila kita sudah bisa bersama-sama beribadah di dalam gereja. Sekarang tiba saatnya kami undang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada hari ini dengan pujian doksologi. Segala puji-pujian, hormat, kuasa hanya bagi Allah Tritunggal. Setelah itu doa penutup dipimpin oleh Ibu Pendeta Erin Jessica dan dilanjutkan dengan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kiranya Tuhan memberkatimu, kasih yang memimpin jalan,
iman yang tak mungkin mengecewakan, pengharapan yang tak mematahkan semangat, dan hasrat yang membara bagai api menyala. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk mengambil saat teduh. Pendahuluan. Terima kasih. Langsung. Fans.